Halo Sobat Telsa, calon anak 2026. Kembali lagi bersama aku Lova Dan aku Laras di podcast Telsa TV. Buat kalian yang lagi bingung mau lanjut sekolah di mana, pas banget kalian harus nonton episode hari ini. Ya betul nih, karena hari ini kita bakal bahas lengkap soal SPMB 2026 di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Tarannya sudah dibuka nih. Lah sudah, dari Januari sampai Juni 2026. Tapi biasanya jurusan favorit cepat penuh. Makanya, ayo jangan mikir lama-lama, tentukan pilihanmu. Betul nih, kita harus tentukan pilihan kita. Kita harus yakin dan langsung ambil langkah, karena kesempatan itu nggak datang dua kali ya teman-teman. Nah, di sini salah satu jurusannya itu ada TKJ. Nah, TKJ itu apa sih, Kak? Nah, TKJ itu adalah teknik komputer dan jaringan. Ini biasanya nih mereka suka merakit komputer, jaringan, pokoknya hal-hal teknis gitu. Ini cocok banget nih. Di TKJ kalian juga bisa belajar instalasi jaringan, setting router, mikrotik, server, sampai keamanan jaringan. Jadi jatuhnya bukan cuman pakai wifi, tapi belajar bikin dan mengelola jaringan sendiri ya. Betul sekali, sehingga peluang kerjanya juga luas. Bisa jadi teknisi jaringan dan kerja di bidang IT. Sekarang kita masuk ke RPL ya. RPL itu apa sih, Kak? Nah, RPL itu adalah rekayasa perangkat lunak, atau bisa juga disebut PPLG. Nah, di PPLG ini kalian belajar coding dan logika pemrograman. Jadi orang-orang di RPL ini logikanya sangat kuat ya, Kak? Betul banget. Logikanya sangat kuat dan benar-benar orang yang jago komputer deh. Dan sebelum lulus pun mereka juga udah punya project sendiri nggak sih? Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya kita masuk DKV. DKV. DKV itu adalah desain komunikasi visual. Sama kayak kita, ini adalah DKV ya teman-teman. Bisa dilihat wearpack kita ini adalah DKV. Keren banget sih. Yes. Nah, DKV ini biasanya tuh orang-orang estetik ya, orang estetik dan berjiwa seni, sehingga mereka itu kayak culture gitu ya Kak ya. Iya betul. Bener banget nih Kak, soalnya anak seni itu penuh kreativitas. Jadi mereka di DKV itu bisa belajar desain grafis, fotografi, videografi, dan juga editing. Cocok banget buat yang punya minat di bidang seni dan visual nih Kak. Dan karyanya juga bisa dipakai buat branding, media sosial, dan berbagai kebutuhan industri kreatif. Nah, bener banget. Dan di sini jurusan yang terakhir itu ada TKR. Yep, TKR. Nah, kayaknya yang mau masuk di jurusan ini harus kuat ya Kak ya, karena banyak angkat beban gitu, banyak angkat barang-barang gitu ya Kak. Iya, dan biasanya tuh di jurusan TKR lebih banyak laki-laki nggak sih Kak? Betul. Jurusan TKR ini juga itu cocok untuk anak yang langsung ingin bekerja setelah lulus. Betul. Karena peluang kerjanya juga sangat luas, dan biasanya di jurusan TKR ini buat yang anak-anak langsung mau kerja nih Kak. Ya cocok nih buat yang suka dunia otomotif dan ini langsung siap kerja. Nah, menurut kamu kenapa harus pilih SMK Tunas Harapan? Ya karena di sini kita tidak hanya belajar teori, tapi juga praktik langsung. Di SMK ini juga ada program PKL. Jadi siswanya tuh nggak cuma belajar di kelas, tetapi juga merasakan kerja industri dan suasana langsung. Tuh. Pekerjaan yang sesungguhnya. Tuh. Ditambah sertifikat yang mendukung kemampuan siswa. Lingkungannya nyaman dan gurunya juga suportif. Ekstrakurikulernya juga lengkap, jadi bisa berkembang secara akademik dan juga non-akademik. Keren ya, ternyata ya. Selain jurusan dan program belajar,
fasilitas di sekolah kita juga lengkap banget ya Kak ya. Betul, karena fasilitas itu penting banget buat menunjang kenyamanan siswa. Betul Kak. Mungkin kita bisa spill satu persatu nih fasilitas yang ada di sekolah ini ya Kak ya. Iya. Coba kita masuk ke fasilitas parkiran dulu deh. Parkiran yang sangat luas. Itu tuh parkiran Telkom banget. Parkiran yang luas dan tertata rapi. Jadi yang bawa kendaraan pribadi tidak perlu khawatir ada tempat. Selain itu, area parkirnya juga aman dan terpantau, jadi lebih tenang selama kegiatan belajar berlangsung nggak sih Kak? Betul. Nah, urutan kedua adalah lapangan basket dan lapangan rumput. Ini enak banget ya kalau mau pakai praktek olahraga atau melakukan ekstranya olahraga gitu. Betul ya, lapangan ini biasanya dipakai juga untuk pelajaran olahraga, latihan ekstrakurikuler, bahkan apel sebelum masuk ke kelas masing-masing. Betul sekali. Nah, kita masuk ke UKS ya kayak tempat ternyamannya saya bisa tidur lelap. Nah, kalau di UKS itu gimana Kak? Nah, di UKS ini ruangannya bersih dan nyaman untuk istirahat sementara. Bahkan ada guru pembimbing UKS sendiri loh. Tugas mereka juga membimbing organisasi PMR atau Palang Merah. Oh, jadi gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba kita merasa pusing nih atau kurang enak badan, berarti bisa langsung mendapatkan penanganan awal dengan baik di UKS. Betul banget, jadi kita juga bisa langsung istirahat di UKS sementara ya. Sekarang kita mau kemana lagi nih Kak? Nah, kita bisa bahas lobby nih. Di samping Oke, TU. sip. Nah, lobby ini biasanya digunakan untuk penerima tamu ya, menerima tamu, tempat tunggu orang tua, berfungsi juga untuk berbagai kegiatan sekolah. Area ini juga menjadi kesan pertama di gedung C nih Kak, karena bentuknya yang unik dan tampilannya yang keren banget. Wih, iya ya, keren banget ya. Sip. Langsung aja kita masuk ke kantin nih Kak. Waduh, kalau udah bahas tentang kantin ini udah Nah, itu jadi lapar nih Kak. Betul, aku juga jadi lapar nih. Ini tempat favoritku sih Kak, karena banyak jajanan yang bisa kita makan di sini gitu. Pokoknya Iya. beragam ya. Banyak di sini tuh nggak cuma makanan ringan ya Kak yang dijual, Iya, ada betul. juga makanan berat nih Kak. Contohnya apa aja nih Kak? Contohnya makanan berat ayam geprek. Iya, ada Ayam dong. geprek, iya, ayam geprek, sate, apa lagi ya? Saya lupa. Mie Mie ada juga. pokoknya banyak Iya. banget. Nah, secara keseluruhan nih Kak ya, fasilitas di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini mendukung kegiatan belajar dan aktivitas siswa sehari-hari ternyata ya Kak ya. Iya, jadi siswa itu nggak perlu keluar-keluar buat cari makan atau untuk melakukan olahraga gitu Iya. Kak. Jadi udah lengkap banget nih di Betul. sini. Nah, selain jurusan pemrograman, fasilitas di sekolah ini juga lengkap banget ya. Betul, karena fasilitas di sini udah lengkap, jadi kita juga nyaman banget nih buat belajar. Betul banget. Nah, sekarang ini permasalahannya kalau masih ada yang bingung cara pendaftarannya gimana sih Kak? Nah, biasanya ya, kalau yang mau mendaftar itu ada 2 proses, yaitu misalnya proses tatap muka ataupun juga bisa online. Nah, kalau untuk tatap muka itu caranya gimana? Biar kita nggak bingung Kak. Nah, cara daftar bagian tatap muka itu ya langsung datang ke sekolahnya aja, masuk ke ruang TU, kemudian siapkan rapor dan kartu keluarga saja, udah mantap. Nah, kalau untuk yang online nih Kak, gimana cara pendaftarannya? Nah, langsung saja itu masuk ke websitenya SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Oh, jadi caranya cukup mudah ya Kak. Nah, itu buat adik-adik, caranya mudah banget nih. Jadi segera daftar ya. Ya, betul. Pilih jurusan sesuai minat dan kemampuan. Jangan sampai salah jurusan loh. Ingat ya teman-teman, masa depan tidak menunggu kamu siap. Tapi, kamu yang harus menyambut masa depan.
Betul sekali. Terima kasih ya sudah menonton podcast kami. Sampai ketemu di podcast Telsa TV berikutnya. Dadah. Sampai ketemu ya.